Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 4 Agustus 2022 dengan judul Lihat Aku Ini Terlalu Hina. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ayub 40 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Mari kita ikuti penjelasannya. Tiap-tiap pelanggaran, tiap-tiap kelalaian atau penolakan kepada anugerah Kristus mendatangkan reaksi atas dirimu sendiri, yaitu mengeraskan hati, merusak kemauan, mematikan pengertian, bukan saja membuat engkau kurang ingin berserah, tetapi juga kurang mampu berserah terhadap bujukan Roh Suci Allah yang lemah lembut. Banyak orang yang mendiamkan hati nurani dengan anggapan bahwa mereka dapat mengubah jalan yang jahat kapan saja mereka kehendaki, bahwa mereka meremehkan undangan-undangan karunia itu. Namun pun demikian berulang-ulang hati mereka digerakkan. Mereka kira bahwa sesudah melakukan hal-hal yang merendahkan karunia Roh itu, setelah menyerahkan diri mereka ke dalam pengaruh pihak setan, nanti pada saat keadaan yang gawat, mereka dapat mengubah jalannya. Tetapi ini tidak mudah dilakukan. Pengalaman pendidikan sepanjang hidup telah membentuk tabiat sedemikian rupa, sehingga hanya sedikit saja yang kemudian ingin menerima gambar Kristus. Meski hanya satu sifat tabiat yang salah, satu keinginan yang penuh dosa, jika terus-menerus dilakukan dan ditimang-timang akan merusakkan semua kuasa Injil. Tiap-tiap perbuatan jahat yang dimanjakan menguatkan jiwa tidak senang terhadap Allah. Orang yang menunjukkan kekuatan yang tak beriman atau pendirian yang sama sekali tidak peduli pada kebenaran ilahi akan menuai tuaian yang ditanaminya sendiri. Disalin dari buku Kebahagiaan Sejati, halaman 36. Sulit bagi kita untuk memahami diri kita sendiri dan memiliki pengetahuan yang benar tentang karakter kita sendiri. Firman Tuhan itu jelas, tetapi seringkali ada kesalahan dalam menerapkannya pada diri sendiri. Kita harus bertanggung jawab jika menipu diri kita sendiri, jika menganggap peringatan dan tegurannya tidak berarti bagi saya. Cinta diri dan kepercayaan diri dapat memberi kita jaminan bahwa kita benar, meskipun pada saat kita jauh dari keadaan yang memenuhi persyaratan firman Tuhan. Disalin dari buku Testimoni Jilid 5, halaman 332. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu begitu indah di pagi hari ini
memberikan satu kekuatan semangat kepada kami, agar supaya kami menggunakan mulut dan bibir dan tangan kami untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Lebih daripada itu, memberikan sebuah penekanan kepada kami, meski hanya satu sifat tabiat yang salah, satu keinginan yang penuh dosa, jika terus-menerus dilakukan dan ditimang-timang, akan merusakkan semua kuasa Injil. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, dan juga di dalam mengambil sebuah keputusan, biar itu mendatangkan berkat bagi rakyat dan bangsa kami. Kami juga menyerahkan para tim medis ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Lindungi mereka, pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat memberikan pelayanan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Lebih daripada itu, kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua para panitia, Tuhan berkati semua tukang dan juga material yang mereka gunakan, agar supaya dengan kuasa dan hikmat Tuhan, mereka dapat mengerjakan kedua bangunan ini selesai tepat pada waktunya. Kami juga menyerahkan para pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka, seperti KKR, KPA. Kiranya hikmat pengetahuan sorga Tuhan selalu curahkan kepada mereka. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, dan setiap siswa ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Curahkan hikmat pengetahuan sorga agar mereka dapat mendidik anak-anak, bukan sekedar memperoleh pengetahuan dunia, tetapi yang paling terutama mereka memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan sukacita di dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini, dimanapun mereka berada, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka. Mereka juga selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman teguh untuk mereka terus bersandar, berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.